electron transport chain gitu ya, rantai transfer elektron. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke proses yang namanya fotosintesis. Ini adalah proses yang sangat penting ya, karena ini adalah sumber kehidupan buat manusia tentunya gitu ya. Karena kita tahu sumber kehidupannya nanti di situ ada cahaya matahari ya, dengan substrat lainnya, otomatis dengan ada udara, ada air segala macam. Nah, tapi kita tidak bisa memanfaatkan secara langsung untuk kepentingan kebutuhan nutrisi kita. Nah, kita ada organisme, yaitu tumbuhan atau tanaman yang bisa melakukan fotosintesis. Ya, kalau kita lihat, Anda sudah kenal juga ya. Nah, ini kira-kira spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi ketika ada cahaya matahari di sana, dia meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini akan punya spektrum seperti ini, mulai dari gelombang radio, microwave, infrared, visible, UV, X-ray, gamma gitu ya. Nah, yang jadi fokus bahasan kita, atau misalkan yang bisa dimanfaatkan, ini Anda bisa lihat aplikasinya di sini. Untuk building, otomatis kita gunakan gelombang radio misalkan ya, untuk ion yang kita gunakan nanti microwave-nya ya kan. Ada yang pakai infrared, ada yang untuk protozoa. Nah, ini dia banyak memanfaatkan di daerah visible ya. Untuk molekul nanti ada di UV, X-ray untuk atomnya, dan gamma untuk nukleus, untuk inti atom. Nah, sekarang kita lihat mana yang berpenetrasi sampai ke lapisan atmosfer bumi. Nah, Anda bisa lihat di sini yang Y, yang N, yang JN, yang Y gitu ya. Nah, salah satunya adalah gelombang vis ya, yang ada di daerah visible dan di daerah radio. Kalau Anda lihat dari sisi frekuensinya, ini seperti ini. Makin besar frekuensinya, energinya akan semakin rendah gitu ya. Nah kan, makin besar panjang gelombangnya, maka energinya akan semakin rendah ya, karena E sama dengan Hc per lambda gitu kan ya. Nah, Anda bisa lihat di sini suhunya kira-kira seperti ini. Nah, makanya nanti Anda nggak akan kaget ketika Anda membeli misalkan lampu LED gitu ya, yang ditanya adalah pengen yang warna apa, atau pertanyaannya adalah yang di suhu berapa. Ya, ada yang pernah beli lampu LED yang kecil-kecil tapi ya, bukan lampu yang rumahan? Halo? Ada yang pernah? Belum Pak, kalau yang kecil. Yang kecil-kecil kayak gitu ya, yang bentuknya pinnya warna apa? Pinnya misalkan bentuknya bintang gitu ya. Nah, itu kita bisa susun. Nah, dia selalu ditanya yang berapa K, yang berapa Kelvin ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat tuh, oh kalau misalkan yang 10.000 itu yang warna ini, yang warna agak sedikit merah yang berapa ribu. Nah, itu nanti ada satuannya, biasanya pakai seperti itu. Nah, ini fokus kita untuk materi fotosintesis. Kita ingin mengamati daerah visible-nya ya. Nah, kita lihat proses fotosintesis sendiri ini adalah suatu proses yang bisa mengkonversi energi cahaya atau energi matahari menjadi glukosa. Sebenarnya itu definisinya gitu ya. Siapa yang bisa mengkonversi ini? Yaitu organisme yang kita sebut sebagai organisme autotrof ya. Organisme autotrof bisa berupa tanaman, bisa berupa alga, bisa juga beberapa jenis bakteri. Nah, nanti akan ada perbedaan di proses fotosintesisnya paling ya. Misalkan kalau yang di alga dan tanaman, dia pakai mekanisme yang nanti kita akan pelajari yang namanya non-cyclic photofosphorylation ya. Sedangkan yang di bakteri ya, karena dia hanya punya satu jenis fotosistem, nah nanti dia hanya gunakan sebagai yaitu apa namanya cyclic photofosphorylation gitu ya. Nah, apa itu proses fotosintesis? Nah, ini kita lihat definisinya adalah seperti itu. Siapa yang bisa melakukannya? What? Nah, endergonic
chemical reaction. Ini adalah proses yang membutuhkan energi. Energinya disuplai dari sunlight, ya, bukan sunlight pembersih piring, ya, tapi sunlight sinar matahari. End resultnya, nah, produk akhirnya adalah berupa oxygen waste, limbah sebenarnya, ya. Limbah dari proses ini adalah oksigen. Nah, cuman kita bersyukur limbahnya sangat bermanfaat bagi kita, ya, untuk kepentingan bernafas manusia atau makhluk hidup lainnya. Lalu ada juga sugar, ya, berupa glukosa. Jadi sunlight, ya, ada tanaman atau organisme autotrof, dia butuh air dan karbon dioksida juga. Nah, nanti akan dihasilkan gula dan oksigen. Jadi kira-kira seperti itu proses fotosintesis. Anda sudah kenal baik proses ini dari zaman SD, ya. Nah, tapi kita akan lebih detail lagi, ya. Kalau kita perhatikan fotosintesis versus fosforilasi oksidatif, kira-kira skemanya adalah seperti ini. Di fosforilasi oksidatif, ya, yang kemarin kita pernah bahas, Anda lihat di sini ada kompleks 1, 2, 3, 4, lalu ada ATP sintase. Nah, yang terjadi adalah proses transport elektron, ya. Transport elektron dari siapa? Elektron yang dibawa oleh proses sebelumnya, yaitu dibawa dari dalam bentuk molekul NADH, ya, kita sudah tahu NADH ini adalah posisi dalam keadaan terreduksinya, ya. Nah, dia akan mengalami oksidasi, proses mengalami oksidasi pasti akan melepaskan elektron. Contohnya Mg, logam Mg, Anda kenal, jadi Mg2+, maka ditambah 2 elektron. Artinya ada 2 elektron yang dipindahkan di situ, yang terlepas di situ. Nah, sama, ini dari oksidasi, dia direduksi jadi NAD+, maka ada elektron yang lepas. Nanti masuk ke kompleks 1 dibawa oleh, kemarin Q di sini apa namanya? Ubiquinon. Ubiquinon di sini, ya, ubiquinon. Lalu dia akan ke dalam bentuk reduksinya jadi ubiquinol gitu, ya. Nah, nanti di sini akan dioksidasi balik, dia masuk ke kompleks 3 gitu kan, ya. Namanya kompleks 3, ya. Kalau yang FADH2 dia masuknya dari kompleks 2, nah nanti akan dibawa ke kompleks 3 juga, ya. Nah, dari situ masuk ke kompleks 4. Nah, ketika di kompleks 4 di sini ada oksigen yang dioksidasi atau direduksi nih jadi air. Direduksi karena nanti ada aliran elektron di sini dari bentuk tereduksi menjadi oksidasi, dari oksidasi direduksi lagi, ya kan, terus menerus. Nah, seperti ini. Nah, terakhir ada di sini reduksi, dia akan dioksidasi dibarengi dengan proses reduksi reduksi oksigen menjadi air. Nah, setiap proses di sini di kompleks 1, 3 dan 4 ini akan menghasilkan energi untuk memompa proton yang ada di matriks yang ada di intermembran space ke matriks mitokondria. Benar atau kebalik? Dari matriks ke intermembran space atau kebalikan? Dari matriks, ya. Dari matriks menuju ke intermembran space-nya, ya. Nah, ini akan dipompa proton. Masih ingat di kompleks 1 berapa proton yang dipompa? 4. Di kompleks 3? 4 juga. Di kompleks 2, di sini nggak dituliskan kompleks 2-nya. Di sini ada FADH2 harusnya. Di kompleks 2 ada kok proton yang dipompa? Tidak ada, ya. Lalu di kompleks 4 ada berapa proton yang dipompa? 2. 4, 2, ya, formasi yang sangat lazim digunakan di sepak bola gitu, ya. 4, 4, 2. Bener, ya, 4, 4, 2, 10, satu lagi kiper, ya kan, bener. Jadi formasinya 4, 4, 2, kompleks 1, 3 dan 4 gitu, ya. Nah,
Kemudian karena di sini akan terjadi ketidakseimbangan muatan, akan muncul tegangan, akan muncul potensial kimia di sini, potensial listrik, maka akan terjadi proses yang namanya electrochemical gradient ya. Maka di sini akan dipompa balik melalui suatu perantara yang kita sebut sebagai ATP sintase. Ya, ketika dia memompa, maka bagian sini ya, rotornya di sini akan berputar ya, berputar. Nah, beberapa putaran, kalau nggak salah tadi waktu kemarin berapa putaran untuk menghasilkan ATP? Masih ingat? Butuh berapa putaran? Nah, lupa. Kan ini 4, 2 NADH setara dengan berapa ATP? 2,5. Berarti berapa putaran? Berapa H plus yang lewat untuk berputar? Ada 4 di sini ya, butuh 4 H plus menggerakkan proses ADP menjadi fosforilasi ADP menjadi ATP ya. Nah, ini adalah oxidative phosphorylation yang kemarin kita kenal ya. Nah, berikutnya kita lihat kalau di fotosintesis seperti apa? Di fotosintesis akan mirip-mirip prosesnya, hanya saja bagiannya di sini bukan matriks, tapi nanti ada yang namanya tilakoid, ruang tilakoid atau tilakoid space, atau beberapa textbook bilangnya daerah lumennya, lumen tilakoidnya. Ya, lalu di sini ada daerah yang namanya stroma. Nah, yang terjadi adalah sama, ada molekul air. Nah, di sini air ini akan dioksidasi atau reduksi menjadi O2 kalau seperti ini. Akan dioksidasi. Akan dioksidasi ya. Kalau dioksidasi berarti dia melepaskan elektron. Elektronnya tadi akan ditangkap ya, masuk ke yang namanya fotosistem 2 gitu ya. Nah, nanti ada bantuan energi cahaya, ini akan mengaktifkan elektron ini ya, akan mengeksitasi elektronnya sehingga ke bentuk yang tereksitasi. Nah, dari sini terjadi proses transfer elektron. Nah, nanti elektronnya dibawa lagi ya oleh molekul carrier. Dan nanti kita akan lihat molekul carriernya apa, dibawa ke sitokrom ya, B6F. Nah, kemudian nanti akan dibawa ke namanya fotosistem 2. Nah, di fotosistem 2 sama terjadi proses seperti itu. Nanti akan dieksitasi lagi elektronnya. Nah, ketika tereksitasi elektronnya tadi bisa menggerakkan proses ditangkap ya elektronnya oleh si NADP+ ya. Kenapa NADP+ bukan NADH di sini yang digunakan? Karena di sini kemarin kita bilang yang energinya lebih tinggi mana? NADP+ atau NAD+? Molekul yang punya energi tinggi NAD+ atau NADP+ di sini? Ayo. Masih ingat? Aku lupa. Ciri molekul berenergi tinggi dia mengikat gugus fosfor. Jadi yang lebih tinggi di sini yang mana? NADP+. Ya, makanya NADP+ yang digunakan di proses fotosintesis gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada bantuan energi matahari, dia tereksitasi, elektronnya berenergi tinggi. Nah, ini bisa dipakai ya, nanti untuk mengubah NADP+ menjadi NADPH ya, mereduksi ini. Nah, kita lihat selama di proses di sini terjadi perpindahan proton juga. Nah, tapi lihat kalau tadi dari matriks menuju intermembran space, nah ini dari stroma, nanti kita akan pelajari deh stroma itu ada di mana, menuju ke membran tilakoid atau lumen tadi gitu ya. Nah, ini akan seperti ini, lalu seperti ini. Nah, lalu sebagian H+ akan dipakai untuk ditangkap ke NADP+ ya, yang ada di sini. Nah, kemudian nanti ada ketidakseimbangan muatan dari H+. Nah, maka nanti di sini akan dipompa balik. Nah, lihat posisinya. Ini akan dipompa balik sehingga
mengaktifkan fosforilasi ADP menjadi ATP. Nah, itulah proses fotosintesis. Tempat terjadinya di mana? Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, kita bicara fotosintesis, dia terjadinya di membran tilakoid. Ya, Anda bisa lihat di sini, ini ada outer membran, ya, ini ada di bagian daun. Kalau Anda zoom ke dalam, akan jadi seperti ini. Lalu ada intermembran space-nya, lalu ada inner membrannya, ya, lalu ada granum namanya, ya, di sini. Nah, kemudian tilakoid ini yang bentuknya kayak CD bertumpuk, nah gitu ya, kayak compact disc bertumpuk, kayak DVD bertumpuk. Nah, ini daerah yang kita sebut sebagai stroma, ya. Nah, lumen itu ada di bagian sininya, ya, inside of thylakoid. Nah, tadi yang bilang thylakoid space-nya itu lumen tadi. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, jadi di dalam tanaman ada kloroplas, struktur kloroplas adalah seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat stroma seperti ini. Nah, granum itu adalah yang ini, tumpukannya ini, ya. Nah, ini berisi tilakoid, 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 tilakoid. Di dalam tilakoidnya ada berbagai macam molekul pigmen, ya, yang bisa menangkap cahaya. Cara dia menangkap cahaya gimana? Ya, tinggal dicek dari sininya aja, gitu ya. Ada cahaya dengan panjang gelombang berapa, dia bisa menyerap di panjang gelombang berapa, ya kan? Nah, kalau pigmennya warnanya hijau, artinya dia memantulkan warna hijau. Yang diserap adalah warna kuning, gitu ya. Anda sudah pernah belajar ya waktu SD? Pernah nggak waktu SD belajar warna primer, warna sekunder? Ada diagram cakram warna. Pernah? Pernah ya? Benar ya, pas SD ya? Waktu dulu saya ingatnya pas SD. Misalkan diagram cakram, apa sih istilahnya? Warna. Cakram gitu atau apa ya istilahnya? Ada yang masih ingat nggak? Oh, benar. Cakram. Oh, ini mah cakram mainan. Warna sekunder, primer. Apa ya namanya, lupa sih. Nah, ini dia ya. Nah, Anda bisa lihat gitu kan? Warna sekunder. Kalau tinggal diketarik ini aja. Kalau dia menyerap warna hijau, kalau dia warnanya hijau, artinya dia menyerap warna merah, memantulkan hijau. Kalau dia warna merah, menyerap warna hijau, memantulkan warna merah. Kalau warnanya hijau ke kuning-kuningan, nah ini yang diserap gitu kan ya. Kalau kuning dia nyerap warna ungu, kalau warna biru dia nyerap warna orange. Ya, kira-kira seperti itu ya. Atau Anda kenal seperti inilah, ada warna primer, sekunder, tersier, merah ditambah kuning jadi orange ya. Nah, waktu dulu seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kita lihat dulu ada satu video, mudah-mudahan terdengar suaranya. Nah, judulnya Travel Deep Inside a Leaf ya. Kita akan rekreasi ke daun. Nah, silakan disimak dulu untuk memahami struktur dari daun. Suaranya terdengar nggak tadi? Suaranya terdengar? Halo? Masih belum, Pak. Belum. Tadi. Sekarang saya coba saya start dulu ya. Terdengar nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Oke. Sedikit ya. Oke, sip. Saya akan putarkan dulu. Oke, di sini ada celah lubang seperti itu. Apa itu?
Stomata, Pak. stomatnya atau mulut daunnya gitu ya. Nah, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke daerah yang namanya kloroplas tadi ya. Nah, kita sudah ada di daerah yang namanya kloroplas. Nah, di sini kita lihat sudah mulai ada granum di sini ya. Nah, masing-masing di granumnya situ itu ada tumpukan-tumpukan. Nah, itu yang kita sebut sebagai tadi apa namanya tumpukannya? Tilakoid. Itu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di tilakoid di situ, ya, dia juga mengandung, lihat ada gerinjul-gerinjul gitu ya, ada kayak granula-granula seperti itu. Nah, di situ terdapat kompleks protein, ya, kompleks protein yang kita sebut sebagai nanti ada yang namanya fotosistem 1, fotosistem 2, ada ATP sintase juga di situ, ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu strukturnya ya. Sekarang sudah terbayang ya. Jadi Anda ketika bicara ada fotosistem 1, fotosistem 2, ATP sintase, jangan bayangkan itu as a single molecule ya. Di dalam sel di situ akan banyak ya. Ada banyak mesin di situ ya. Mesin si ATP sintasenya, ada banyak kompleks fotosistem 1 dan 2-nya ya. Nah, jadi kita lihat jadi proses fotosintesis ini adalah struktur kloroplas tadi ya, kita sudah jelajah ya, dari mulai outer membrane-nya, ada intermembran space-nya, lalu masuk ke inner membrane space, lalu ada daerah yang kita sebut sebagai stroma, ini aqueous fluid ya, atau padanannya kalau di sel itu adalah sitosolnya gitu ya, atau sitoplasmanya gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai granum ya, tumpukan-tumpukan tilakoidnya. Nah, di setiap masing-masing tumpukan ini, nah ini satuannya kita sebut sebagai tilakoid. Ada yang namanya lamela ya, penghubung dari si granum-granum ini. Lalu ini ada daerah yang kita sebut sebagai lumen tilakoid nih masing-masing sini ya, inside of thylakoid. Di dalamnya ini ada isinya juga. Nah, dalamnya itu yang kita sebut sebagai lumennya. Nah, untuk memahami proses fotosintesis nanti kita akan bedakan menjadi dua. Satu yang namanya reaksi terang, ya, salah kaprah di Indonesia dibilangnya adalah reaksi terang. Jadi logikanya kita kepikirannya adalah itu terjadi saat siang hari. Ya, padahal reaksi terang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai reaksi yang
membutuhkan cahaya atau light dependent reactions gitu ya. Nah, satunya lagi adalah yang kita sebut sebagai reaksi gelap atau light independent reaction. Nah, jadi yang tidak membutuhkan cahaya. Nah, kita mulai dari reaksi terang dulu ya. Kenapa? Karena nanti di reaksi terang akan dihasilkan ATP produknya ya, akan dihasilkan energi. Energinya nanti akan digunakan untuk melakukan reaksi di proses reaksi gelap atau yang nanti Anda biasa sebut sebagai siklus Calvin ya. Calvin cycle, bukan Kelvin, Calvin. Nah, jadi kita lihat lokasi terjadinya light dependent reaction itu ada di daerah thylakoid membrane-nya ya. Jadi ada di daerah membran thylakoidnya. Jadi ada di daerah-daerah sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini judulnya salah. Sebentar. Ini pembagian proses fotosintesis. Nah, saya baru buat jam 12 malam tadi. Ngasih salah-salah dikit, nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang namanya light dependent reaction, ya. Dia terjadi di thylakoid membrane, di membran thylakoid. Lalu dia melibatkan yang namanya fotosistem, ya. Ini berisi dari molekul klorofil dan pigmen lainnya, ya, tergantung nanti, dan molekul-molekul protein yang bisa berfungsi sebagai penangkap atau antena cahaya gitu ya, buat menangkap cahaya, dan dia bisa ada molekul-molekul antena di sana, dia bisa melakukan transfer energi juga ya. Nah, lalu hasilnya ini adalah berupa oksigen ya, dan ATP dan juga NADPH. Nah, ada juga tahapan berikutnya yaitu light independent reaction ya. Nah, ini adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Energi yang dihasilkan dari light dependent reaction ini akan digunakan, dimanfaatkan untuk membentuk molekul glukosa ya. Ketika molekul glukosa terbentuk di tanaman ya, maka dia bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya. Untuk kepentingan strukturalnya dia bisa dibuat menjadi selulosa gitu ya. Nanti tinggal digabungkan, dipolimerisasi menjadi selulose. Nanti misalkan untuk kepentingan pencadangan makanan, maka disimpan dalam bentuk apa kalau di tanaman? Kalau di tanaman apa cadangan makanannya? Pati, atau istilahnya amilum ya, atau amilosa. Nanti disimpan dalam bentuk amilum atau amilosa atau amilopektin gitu ya. Nah, nanti disimpan seperti itu ya, caranya tinggal digabungkan glukosa dengan yang lainnya ya. Berangkatnya dari situ. Nah, kalau di sini terjadinya di membran thylakoid, nah proses light independent reaction ini terjadinya di stroma. Stroma itu ada di bagian luarnya. Ini membran thylakoidnya. Nah, dia di luarnya. Ya, tadi di sini ya. Ini stroma, di luarnya sini adalah ini thylakoid, nah di luarnya adalah stroma. Ya, jadi perbedaannya adalah seperti itu. Nah, kita mulai masuk untuk kasus light dependent reaction dulu. Kalau kita lihat reaksi totalnya sebenarnya adalah seperti ini. Anda punya energi, ada H2O, ada CO2. Nah, terjadi proses fotosintesis, ya, light dependent. Nah, nanti akan dihasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Kan seperti itu. Nah, nanti kalau dilakukan cellular respiration, nah ini bisa bisa dioksidasi juga si glukosanya ya, tambah 6O2, seluruh respiration ini akan jadi 6CO2 ini harusnya ya. 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat prosesnya tadi seperti saya jelaskan ya, mulai ada di air ya, tadi ada air ini akan dioksidasi menjadi O2. Ketika proses oksidasi akan lepas elektron, elektronnya akan dieksitasi dengan bantuan cahaya. Nah, naik energinya, nah dia akan
melalui rangkaian reaksi ya, sehingga ditransfer elektron tersebut ya, ke molekul-molekul tertentu, sehingga nanti akan ditransferkan ke fotosistem 1, jatuh elektronnya. Nah, ketika dia ditransferkan ke molekul tertentu, energinya akan turun sampai dia di energi rendah ya. Kemudian nanti akan dieksitasi lagi di fotosistem 1 ya. Nah, ini akan naik lagi energinya, turun lagi. Nah, pada saat seperti itu dia akan menjalankan akan menghasilkan NADPH juga plus. Nah, di sini terjadi proses gradien proton. Nah, nanti gradien protonnya akan dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP produknya. Nah, ini adalah struktur dari molekul pigmennya ya, molekul pemanen cahaya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah struktur dari klorofil. Ini struktur yang disederhanakan gitu ya, karena R-nya masih tidak dituliskan. Nah, R-nya adalah seperti ini. Ya, Anda bisa tambahkan lagi tuh R-nya seperti ini, disambungkan. Nah, kalau kita lihat ya, struktur ini dia punya kompleks dengan Mg. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini banyak ikatan rangkap berselang-seling. Nah, ciri dari ikatan rangkap berselang-seling ini dia akan bisa menghantarkan elektron. Nah, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Molekul-molekul pigmen rata-rata punya ikatan rangkap yang berselang-seling. Ya, makanya wajar kenapa dia berwarna juga, karena ada ikatan rangkap, ada energi resonansinya, maka nanti akan terkait dengan warna tertentu. Ya. Nah, kita lihat sekarang yang terjadi lebih detail di light dependent reaction di tahap 1. Kita bagi menjadi beberapa tahapan, 5 tahapan ya. Nah, di tahap pertama ya, klorofil di fotosistem 2 ya. Nah, ini fotosistem 2 ini akan mengabsorb gitu ya. Beda ADSORP ya, dengan absorpsi itu beda gitu ya. Nah, ini akan mengabsorb energi cahaya ya. Nah, dia akan menyebabkan elektron di sini tereksitasi ya. Nah, membran tilakoidnya akan semakin bermuatan negatif di daerah membran tilakoid. Nah, di sini akan mulai melakukan proses elektron transport chain atau proses transfer rantai transfer elektron. Kalau Anda lihat proses eksitasinya seperti apa sih? Nah, Anda bisa lihat awalnya kan di sini 2 ya. Ada elektron 2. Nah, ketika dia tereksitasi ya, maka di sini yang satu akan naik ya ke tingkat energi tertentu ya. Sorry, saya tambahkan pakai laser pointer. Ya, awalnya di sini harusnya kan 2 ya, atas bawah, spinnya spin up, satu lagi spin down. Nah, dia akan naik energinya. Nah, di sini misalkan kita ambil contoh, dia akan naik yang spin up-nya, yang satu akan menyisakan spin down. Nah, di sini energinya tinggi. Nah, ketika dia berdekatan dengan akseptor elektron, maka akan bisa terjadi proses transfer elektron gitu. Nah, Anda bisa lihat, maka di sini ada akseptor ya. Akseptornya ada di mana? Nanti di rangkaian di fotosistem 2 sini. Ada banyak akseptornya. Nah, ini akan turun sini, akan ditransfer ke sini. Ya, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Maka di sini akan menghasilkan D-nya bermuatan positif, A-nya bermuatan negatif. Jadi, tadi ketika terjadi eksitasi seperti ini, tilakoid membrannya akan semakin bermuatan negatif. Ya, ini akan semakin bermuatan negatif. Itu tahap pertamanya, terjadi transfer elektron. Ya, fotosistem 2 biasa kita sebut sebagai kompleks P680 ya, karena dia bisa menyerap di panjang gelombang 680, kira-kira seperti itu. Nah, tahap kedua yang terjadi adalah H+, pull into thylakoid. Ya, tadi kita bahas di awal ya, perbedaan dari fosforilase oksidatif dengan fotosintesis. Nah, transfer atau pemompaan H+ terjadi dari stroma menuju tilakoid. Nah, ketika dia tereksitasi, H+-nya ini akan dipompa. Dari mana H+-nya bisa terpompa? Nah, kan tadi
elektronnya tereksitasi. Ketika dia turun, dia akan menghasilkan energi. Energinya akan dia ditransfer ke energi yang lebih rendah, akan melepaskan energi. Energinya akan digunakan untuk mendorong H+, ya, untuk masuk ke membran tilakoid tadi. Nah, ini akan ada H+ ke sini, ya kan? Nah, kemudian ketika seperti ini, karena molekul air yang ada di sini, molekul air ini akan dipecah gitu ya. Molekul airnya akan dipecah, nah airnya akan dioksidasi atau direduksi. Halo? Airnya akan dioksidasi atau direduksi tadi di fotosistem 2? Mana ini suaranya? Airnya Reduksi, Pak. akan direduksi atau dioksidasi? Nah, kalau Anda lihat air di sini ya, kenapa dia harus dipecah? Dia akan dioksidasi. Ya, kenapa? Karena Anda lihat ketika di sini terjadi transfer elektron, ya, maka di sini akan terjadi kekosongan elektron. Ya. Nah, kekosongan elektron ini akan disuplai oleh air. Nah, berarti air harus menyerahkan elektronnya untuk membuat proses ini berlangsung kembali, gitu kan ya? Bener nggak? Benar, Pak. Benar. Jadi airnya dioksidasi atau direduksi? Yang dioksidasi. Ya, jadi airnya adalah dioksidasi. Oksidasi air gimana reaksinya? Nah, udah pernah belajar redoks dulu di KIDAS. H2O punya H2O itu dioksidasi jadi apa? O2 tambah 2H plus tambah 2E. Jadi O2 O2 ditambah tambah 2H plus tambah 2H plus ditambah 2 elektron. ditambah 2 elektron. Nah, ini makanya ketika proses airnya dipecah, dia istilahnya adalah istilah reaksinya namanya fotolisis gitu ya. Dia dilisis oleh bantuan cahaya gitu ya. Nah, di sini akan dihasilkan O2 yang tadi saya bilang limbahnya kebetulan oksigen ya. O2, nah ini akan menghasilkan H+ juga, ada tambahan H+ di sini ya. Ditambah 2 elektron. Elektronnya akan mensuplai ya, akan menggantikan elektron yang hilang di fotosistem 2 tadi. Nah, itu step 2-nya. Nah, kemudian kita lihat di tahapan ketiganya. Nah, klorofil ya tadi di fotosistem 1 akan mengabsorb energi matahari, energi cahaya gitu ya. Nah, sehingga tadi dari fotosistem 2 elektronnya dihantarkan ke fotosistem 1. Nah, di elektron di sini akan dieksitasi kembali ya. Karena ada molekul klorofil di fotosistem 1 yang mengabsorb cahaya. Nah, setelah itu ya Anda bisa lihat ini sistemnya adalah kompleks seperti ini ya di fotosistem 1. Nah, ini kalau misalkan ada ini stromanya ya, ini bagian yang stromanya. Nah, ini yang di atas ini adalah thylakoid lumennya, yang ini bagian yang di dalamnya. Maka di sini ada fotosistem 1 bentuknya kira-kira seperti ini ya. Dia klaster F4Fe 4S, ada Fe dengan sulfur di situ. Nah, biasa disebut sebagai FRS juga ya, ferredoxin kompleks. Nah, Anda bisa lihat di sini elektron tadi ditransfer ya dari fotosistem 2 lewat plastosianin ya. Nanti kita akan lebih detail di situ tahapannya. Plastosianin lalu masuk ke fotosistem 2. Nah, di sini disebut sebagai kompleks P700 ya. Beda panjang gelombang yang diserap. Nah, dia akan tereksitasi. Nah, nanti akan ditransferkan ke klorofil elektronnya, lalu ke quinon A1 ya, klorofil atau A0, lalu ke quinon A1, lalu ke Fe4S atau ke ferredoxin ya, dilewatkan ke ferredoxin. Nah, lewat sini nih jalurnya. Nah, dari ferredoxin ini kemudian nah ini tadi
dia akan dari ferredoxin nanti akan diarahkan ke enzim yang namanya ferredoxin NADP plus reduktase, ya. Nah, nanti akan menghasilkan NADPH. Jadi alirannya kira-kira seperti itu. Di fotosistem 1, Anda bisa lihat di sini, ini fotosistem 2, ini fotosistem 1, P680, ya, P700. Lihat, air, ya, dia akan lewat kompleks yang ada pusat mangan di sini, ya. Di sini akan dilepaskan elektronnya akan ditangkap ke P680 ini di fotosistem 2. Nah, masih P680 dengan bantuan foton dia akan dieksitasi. Nah, dieksitasi tambangnya dikasih bintang. Nah, kemudian di sini akan ditransferkan, ya. Proton di sini akan ditransferkan ke pH. pH di sini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu pH di situ apa? Belum baca ya. Di sini ada semua tuh di buku, di textbook. pH di situ apa? Ada yang tahu? Tuh, ada semua di sini. Mana ini? Halo? Nggak ada yang baca nih. Belum ada yang baca. Nanti lain kali baca ya. Udah bentar lagi udah mau UAS. Ya, di situ adalah piofitin di situ. Nah, kemudian dia akan masuk ke quinon, ya. Nah, di sini nanti akan masuk diserahkan ke QA, quinon A, quinon B, lalu akan diserahkan elektronnya ke sitokrom BF kompleks, gitu ya. Lalu akan masuk ke plastosianin. Nah, plastosianin nanti akan ditransfer ke fotosistem 1 P700, dieksitasi, ya. Nah, prosesnya ini berlangsung nggak? Kalau misalkan cahaya masuk barengan nggak di fotosistem 1 fotosistem 2 sebenarnya? Atau satu persatu masuk dulu cahayanya ke fotosistem 2 baru ke fotosistem 1? Pertanyaannya itu. Barengan. Barengan ya, berbarengan. Nah, ini P700-nya tereksitasi, dia masuk ke klorofil A0 ke A1 nanti, ya. Ada kompleksnya lalu diserahkan ke lewat channel F4FE4S ini lalu masuk ke ferredoxin. Nah, ini nanti akan masuk ke ferredoxin NADP plus reduktase menghasilkan NADPH. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ini akan dilepaskan, dihasilkan NADPH, NADPH-nya dikeluarkan ke stroma. Nah, NADPH-nya will be used later, ya, akan digunakan kemudian, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat berikutnya, nah, tadi di proses-proses tersebut ada pompa proton dari stroma ke tilakoid. Nah, berikutnya adalah, ya, maka H+ yang banyak di tilakoid ini maka nanti akan dipompa balik ke stroma. Ya, lewat mana? Lewat ATP sintase. Ketika lewat ATP sintase, lewat di H+-nya dipompa balik, maka di sini akan menggerakkan rotornya. Masih ingat kemarin subunit mana yang bergerak rotornya? F0 atau F1? Yang ini F0-nya, yang ini F1-nya, atau yang ini F0-nya, ini F1-nya? Yang muter yang mana? F1, Pak. Yang F1, Pak. Muter di F1-nya. Oke, F0 berarti yang bagian yang fungsinya untuk menangkap apa fungsinya? H+ ya. Lah, katanya F1 yang muter.
Kok F0-nya yang menangkap H+, kan dia muter karena dia dilewati H+. Kalau ada seperti ini, lihat, ini kan H+-nya lewat ke sini. Ya, ketika dia lewat, di sininya akan muter. Ya, ini posisi rotornya kan gitu. Ayo, coba cek. Baru kemarin, baru minggu lalu. Ya, diingat-ingat lagi. Yang lewat H+-nya ini adalah F0-nya. Ya, ini adalah F0-nya. F1 ini itu nanti yang akan bergerak, gitu kan ya. Di sini akan bergerak, muter, berlawanan arah jarum jam, ya. Anda masih ingat ketika H+-nya lewat, dia akan berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini akan menggerakkan, ya, semacam rotor gini. Nah, di sini akan menggerakkan subunit alfa beta alfa gamma gitu kan ya. Alfa beta alfa delta yang ada di F1. Nah, ini F1-nya ya. Terlihat ya kursornya. Saya perjelas lagi. Nah, ini adalah subunit F1-nya, ini adalah F0-nya. Nah, H+ lewat ke F0. Nah, dia akan menggerakkan di sini akan bergerak berlawanan arah jarum jam sehingga dia akan menggerakkan subunit F1-nya. F1-nya bergerak nanti akan bisa punya konformasi yang pas untuk menangkap ADP. Nah, nanti ADP-nya akan difosforilasi menjadi ATP. Nah, kira-kira seperti itu ya kerjanya. Diingat-ingat lagi ya, jangan langsung lupa baru seminggu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah light dependent reaction. Ringkasannya kira-kira seperti ini ya. Oksigen, NADPH, dan ATP akan dihasilkan. ATP-nya dihasilkan di sini ya. NADPH-nya di mana dihasilkan? Pada saat proses transfer dari ferredoksin ya ke ferredoksin NADP plus reduktase ya di sini. Oksigennya di mana dihasilkan? Oksigennya di mana dihasilkan? Itu H2O. Diproses di fotosistem 2 ya pada saat pemecahan H2O ya. Pada saat oksidasi H2O menjadi oksigen ditambah H+. Nah, kalau Anda perhatikan reaksi totalnya akan jadi seperti ini. 2H2O ditambah 2NADP+ ya. Ya. Ini ditambah dengan ada 10H+ ya. Stroma ya. Bentar, ini gimana ini? Saya pindahkan dulu. Nah, ini akan menghasilkan O2 ditambah 2NADPH gitu ya, ditambah 12H+ pada lumen. Ada selisih 2 di situ. Nah, kalau Anda lihat ini dari mana? Nah, ini reaksi yang tadi ya, yang ini sama ya. Nah, kita gabungkan dengan si ATP tadi yang terbentuk. Nah, ada 3 ADP 3- ditambah 3 PI 2- ditambah 3H+ ya, ditambah 12H+ lumen 12 ya, karena nanti akan dipompa balik kan. Nah, jadi 3 ATP 4- ditambah 3H2O, atau ini boleh langsung lah ditulis ADP, ini ATP gitu aja ya. Ditambah 3H2O, ditambah 12H+ stroma. Kita bisa coret yang stromanya ya, seperti ini. Yang lumennya ini seperti ini, bisa dicoret gitu. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini berarti yang di stroma di sini udah habis H+-nya ya di sini. Stroma. Nah, di sini ada sisa 2 ya harusnya ya. H+ di stroma. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. NADP+ ditambah 3 ADP 3- ditambah 3 PI ditambah H+ gitu ya. Di sini ada 3H+ ya. Proses ADP konversi sini nanti ada 3H+. Nah, tadi di sini ada selisih 2 di stroma ya. Nah, itu nanti akan hilang jadi 1H+ di sini ditambah H+ jadi O2 ditambah 2NADPH ditambah 3 ATP ditambah H2O.
H2O. Jadi kira-kira reaksinya adalah seperti itu ya. Untuk reaksi terang. Mana ya? Ini ada di sini harusnya. Di mana itu ya? Tunggu bentar. Nah, ini dia ya. Jadi absorpsi, kalau misalkan pengen detailnya nanti, absorpsi dari 8 foton itu akan menghasilkan 1 molekul O2, 2 NADPH dan 3 molekul ATP ya. Anda bisa baca di sini, lihat ya. Ya. The absorption of 4 photons by photosystem 2 generates 1 molecule of O2 and releases 4 protons into the thylakoid lumen gitu ya. The 2 molecules of plastoquinol are oxidized by the Q cycle of the cytochrome Bf complex to release 8 proton into the lumen. Oke. Nah, 8 proton di lumen. Finally, the electrons from 4 molecules of reduced plastocyanin. Plastocyanin ada yang di kompleks 2 gitu ya, di kompleks dari 1 ke 2 gitu ya. Dari fotosistem 2 pada saat mau ditransfer ke fotosistem 1 lewat plastocyanin. Nah, are driven to ferredoxin by the absorption of 4 additional photon. The 4 molecules of reduced ferredoxin generates 2 molecule of NADPH ya. Nah, Anda bisa lihat di sini 2H2O ditambah 2 NADP+ ditambah 10H+ yang ada di stroma ya, menghasilkan O2 ditambah 2 NADPH ditambah 12H+ lumen ya. Nah, 12 proton release in the lumen can then flow through ATP synthase. Nah, ini akan dialirkan ke ATP sintase ya. Nah, dia akan dilepaskan dari lumen ke stroma lagi, dibalikan ya, 12. Nah, ketika dia melepaskan, lihat apparently 12 subunit 3 components in CF0, we expect that 12 proton must pass through to complete one full rotation. Nah, ini jadi dari hasil eksperimen diamati untuk bisa memutar satu komplit putaran di ATP tadi butuh 12 proton tadi gitu ya. Nah, given the ratio of 3 ATP for 12 proton. Ketika ada 12 proton lewat, nah dia akan menghasilkan 3 ATP. Nah, jadi kira-kira seperti ini persamaannya ya. Thus, 8 photons are required to yield 3 molecules of ATP. Nah, jadi butuh 8 foton. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau pengen detail sampai ke fotonnya, Anda bisa baca ya. Tapi, ya kita cuma 1 kali pertemuan. Kalau bahas sampai detail situ bisa mabok nanti kamu. Jadi, Anda bisa baca sendiri nanti di di textbooknya ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk reaksi gelap. Nah, kita supaya ada sedikit bayangan, nah saya akan kasih gambaran tentang lewat video. In order for plants to grow, they need inputs of Suaranya terdengar jelas nggak? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke. carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. Oke, tadi kita baru bicara loh fotosintesis, tadi ada CO2-nya. Gitu ya. CO2-nya ini belum ketemu dari tadi di reaksi terang. Nah, memang belum ketemu ya. Di reaksi terang itu baru melibatkan oksidasi dari air yang menjadi oksigen tadi. Ya.
oksigennya dari muatan 2 minus menjadi 0 ya, oksidasi prosesnya. Nah, CO2-nya ada di mana perannya? Nanti ketika masuk ke siklus Calvin nanti ya. Masuk ke siklus Calvinnya atau di reaksi gelapnya atau di light independent reaction-nya. Nah, kita lanjut. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ photosynthetic organism atau organisme autotrof kita sebutnya. Nah, dia hanya ambil small portion of electromagnetic spectrum. Ya, nah yang diambil adalah daerah visible-nya. Nah, nanti ya, tergantung dari tanaman-tanaman Anda. Ya, jadi waktu dulu saya pernah cerita ya waktu pas minggu lalu ya di praktikum. Jadi waktu dulu saya pernah iseng bikin aquascape gitu kan. Nah, saya sekalian eksperimen juga ya. Saya beli lampu, saya setting lampunya misalkan ketika awal masa perkembangan untuk tanaman ini saya banyakkan lampu yang temperaturnya sekian ribu Kelvin. Artinya dia ada di daerah range warna tertentu. Nah, tergantung dari mana? Dari jenis tanamannya. Ya, jenis tanamannya bergantung dari mana? Dari pigmen yang ada di situ. Nah, jadi ternyata berbeda tuh ketika kita kasih lampu sinar biasa gitu ya, pakai misalkan lampu rumah gitu ya di sinari akuariumnya dengan lampu yang saya taruh di panjang gelombang tertentu. Ternyata laju pertumbuhannya berbeda ya. Karena efektivitas atau efisiensi foton yang diserapnya akan berbeda di situ. Nah, jadi nanti akan tergantung dari jenis tanamannya ya. Oke, kita lanjut. Synthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, jadi ketika ada tanaman warnanya ada yang hijau tapi ada sebagian yang warnanya kuning, berarti tanaman tersebut punya pigmen yang bisa menyerap panjang gelombang merah dan biru. Kenapa bisa menyerap panjang gelombang merah dan biru? Ya dari strukturnya, dari struktur pigmennya ya. Anda bisa lihat nanti, bisa dari strukturnya bisa dihitung energi resonansinya itu terkait dengan energi berapa, terkait dengan panjang gelombang berapa yang bisa diserapnya ya. Nanti kira-kira seperti itu. Provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Oke, jadi secara umum fotosintesis itu terjadi di kloroplas. Nah, tapi nanti reaksi light dependent-nya itu berlangsung pada daerah membran tilakoidnya ya. Sedangkan untuk siklus Calvin nanti akan terjadi di daerah stromanya ya. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems called. Oke, jadi in most ya, ketika kita bicara in most photosynthetic organism artinya ada sebagian kecil yang
nggak punya thylakoid contain pairs of photosystem. Ya, kalau kebanyakan dia punya pasangan ya, photosystem 1 dan 2. Tapi nanti Anda akan ketemu kasus di bakteri-bakteria, apa istilahnya kalau di orang yang suka berkebun itu apa? PSB ada yang pernah dengar nggak PSB? Ada yang pernah dengar? Bukan persatuan sepak bola. PSB ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada yang suka berkebun ini? Belum dengar, Pak. Kenapa? Belum tahu. Oh, belum. PSB singkatannya tuh kalau Anda ke toko tani gitu ada namanya nyari PSB, fotosintetik bakteria. Ya. Nah, di fotosintetik bakteria itu dia biasanya cuma punya fotosistem 1 aja. Dia nggak punya fotosistem 2-nya. Ya, nanti prosesnya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Perbedaannya di mana. Photosystem 1 and photosystem 2 that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll. Ya, consists of a network. Ya, jadi jaringan molekul pemanen cahaya di situ, lalu ada molekul klorofil juga. Nanti ada pigmen-pigmen juga di situ ya, yang dia bisa memanen cahaya ya dengan efektif. Molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons. Dia akan dieksitasi ke reaction center chlorophyll molecule ya. Ada molekul nanti yang namanya PRC, photosynthetic reaction center, yang dulu menemukan struktur itu ya, menjelaskan cara kerjanya, itu dapat hadiah Nobel waktu tahun berapa ya itu, PRC tahun 80-90-an lah ya, dapat Nobel di situ. Nah, kemudian lihat di sini elektronnya tadi tereksitasi, kemudian dia akan dibawa gitu ya, sehingga dia akan melewati beberapa rangkaian protein ya, series of protein located yang terdapat di membran thylakoid tadi ya. Nanti di sana elektronnya akan terjadi proses transfer elektron ya, secara bertahap, nanti dari molekul mana ke molekul mana ke molekul mana dan seterusnya gitu ya. Membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. Anda bisa lihat di sini ya. Setelah ini akan terjadi kekosongan elektron di fotosistem 2 ya, di fotosistem 2 karena elektronnya sudah dipakai. Nah, maka dia butuh supply elektron ya. Supply elektronnya tadi dia dapatkan dari oksidasi molekul air. The electron lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. Itu ya, jadi reaksinya tadi 2H2O menjadi 4H+ ditambah 2O2 ditambah 4 elektron gitu ya. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid. Lihat proses pemompaan ion hidrogen dari stroma ke membran thylakoidnya, dia terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi elektronnya tereksitasi, dia mengalami reaksi transfer elektron. Nah, di situ ada
energi ya. Kalau Anda lihat dari tingkat energi tinggi dia ditransfer tapi ke tingkat energi yang sedikit lebih rendah ya. Maka di situ ada energi ya. Nah, energi itu dimanfaatkan untuk mendorong ion H+ berpindah dari stroma ke membran thylakoid tadi atau ke thylakoid space tadi ya. Creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Nah, itu lihat. Berarti di sini molekul pentransfernya apa? Ada yang tahu? Molekul carrier-nya di situ? Ini kan tadi di sini plastoquinon, nggak cuma itu. Ayo, apalagi? Coba. Apa aja di situ? Ubiquinol. Ubiquinol, terus apa lagi? Tapi kalau yang di sini, yang di gambarnya bentuk gede seperti ini apaan tuh? Plastoquinonnya? Coba kita lihat di sini. Sitokrom B6F-nya ya, sitokrom B6F-nya di sini ya. Nah, memang nanti dia akan melewati plastosianin, bukan plastoquinon. PC di sini adalah plastosianin ya namanya. Nah, ini lihat ya yang tadi di sini kalau Anda lihat elektron di fotosistem 2 dieksitasi. Nah, di sini akan terjadi kekosongan elektron disuplai oleh air ya kan. Nah, di sini akan ke pH. pH ini adalah pheophitine ya. Kita lihat. Lalu kemudian ke Ki-A dan Ki-B ke plastoquinone binding protein A, ada plastoquinone binding protein B ya. Kemudian masuk ke sitokrom BF kompleks ya. Masuk ke sitokrom BF kompleks. Nah, dari sitokrom BF kompleks ini nanti akan ditransfer ke plastoquinone ya. Jadi yang buletannya tadi sebenarnya lebih ke arah si sitokrom B6 BF kompleks tadi. Nah, nanti akan ditransfer ke plastosianin ya, ke plastosianin ke P700 lalu kemudian dieksitasi lagi. Nah, kemudian nanti akan ke akseptor ya kan. Nah, ke akseptornya siapa? A0 dan A1. Masih ingat tadi A0 A1 itu apa? A0-nya adalah klorofilnya, A1-nya ada apa? Halo, apa A1-nya? Quinonnya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Mana ya? Nah, ini dia ya. Nah, A0-nya adalah klorofilnya. Nah, nanti akan ditransfer ke A1, nanti dia akan masuk ke apa namanya? Lewat tunnel 4FE 4S cluster ini ya, ada cluster seperti ini. Nah, yang ini di sini elektronnya akan masuk ke situ. Nah, atau tadi kita ambilnya di sini. Ada prosesnya tadi yang gampang. Nah, ini dia ya.
masuk ke 4Fe4S cluster, lalu masuk ke ferredoxin. Nah, dari ferredoxin akan ditransfer ke FD-NAD plus reduktase untuk menghasilkan NADPH. Jadi prosesnya adalah yang terjadi seperti itu. Reaksinya seperti apa? Ya gampang, reaksi redoks saja. Ya di sini nanti dari bentuk ini kan elektron ada di sini, elektronnya diambil oleh feofitin, berarti dari feofitin bentuk teroksidasi menjadi ke bentuk terreduksi. Nah, kemudian feofitin bentuk terreduksi ditambah dengan plastoquinone binding protein A bentuk teroksidasi, nah menjadi yang sekarang yang QA-nya yang jadi terreduksi, feofitinnya balik menjadi ke bentuk teroksidasinya lagi, lalu ditransfer lagi, ya kan, QA terreduksi ditambah dengan QB teroksidasi, nah menghasilkan QB terreduksi ditambah QA teroksidasi, dia balik lagi, gitu kan ya. Nah terus ke sitokrom 6 dan seterusnya. Nah ini Anda bisa hitung sebenarnya ya, karena ini reaksi transfer elektron, di situ ada redox. Nah redoxnya tadi kita bisa cek dari ini potensial standar reduksinya ya, kita bisa hitung nanti di sini ya, totalnya berapa NO cell-nya, nah dapat berapa volt, nah nanti dia setara dengan berapa misalkan joule di energinya ya. Nah jadi kira-kira seperti itu, jadi ini akan berlaku juga ya sama dengan kemarin. Kenapa akseptor terbaiknya adalah air di proses fosforilasi oksidatif. Kenapa? Donor terbaiknya adalah si NADH. Nah, nanti tergantung dari si standar potensial reduksinya masing-masing juga ya, gitu ya. Oke, nah dari situ nanti akan dihasilkan masuk ke ferredoxin NADP plus reduktase dihasilkan NADPH. Nah, kita lanjut ya. ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. Jadi sampai situ ya. Jadi ini akan ditransfer tadi ke fotosistem 2, lalu dimasukkan ke ferredoxin. Nah, di ferredoxin tadi masuk ke FD NADP plus reduktase. Nah, dia akan menghasilkan NADPH gitu ya. Dari NADP plus menjadi NADPH. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan terjadi kelebihan ion H+, gitu kan. Nah, nanti akan didorong ke stroma balik. Nah, di situ akan dihasilkan ATP. Jadi kita punya produknya adalah O2, ATP ya dari sini, dan NADPH ya. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Nah, maka produk-produknya akan dibawa ke stroma, lalu akan disalurkan ya ke daerah-daerah yang membutuhkan energi. Ya, ada proses-proses di region mana ya, di kompartemen mana butuh energi. Nah, di situ akan disuplai ATP dan NADPH-nya ya. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. Nah, dia juga akan digunakan untuk menjalankan siklus Calvin tadi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu siklus Calvinnya. Oke. Nah, siklus Calvin. Nah, siklus Calvin tadi ada kita butuh ATP. Nah, dia terbagi menjadi tiga tahap reaksi. Yang pertama yang disebut sebagai fiksasi karbon dioksida ya. Ingat targetnya adalah kita ingin bentuk C6
Nah, kita berangkat dari molekul C1, CO2 yang tanaman hirup gitu kan ya, lewat stomata tadi, lewat mulut daun masuk CO2-nya, masuk ke jaringannya, lalu di stroma nanti ada CO2. Nah, CO2-nya akan difiksasikan ya. Nah, digabungkan dengan molekul, lihat ada ribolusa 5-fosfat ya. Dengan bantuan ATP dia akan menjadi ribolusa 1,5 bisfosfat. Ribolusa 5-fosfat ini mirip dengan ribosa ya. Bedanya di sini bentuknya keton. Kalau ribosa bentuknya aldehid ya. Aldehid. Di sini karbonnya 5, kalau di ribosa itu C2-nya posisi OH-nya ada di kanan, C3-nya OH-nya ada di kanan, C4-nya ada di kanan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ribosa D-ribosa. Nah, kalau ini ribulosa ya. Ribulosa 5-fosfat. Ribulosa 5-fosfat. Nah, dia dalam bentuk keton, ini ada di kanan semua. Nah, kemudian dia jadi 1,5, berarti yang di bagian atasnya di sini difosforilasi ya dengan bantuan ATP. ATP-nya digunakan di sini. Oke. Kemudian difiksasi dengan CO2, maka dia akan menjadi karbon berapa? Dari karbon 5 ini bergabung dengan CO2, maka dia akan menjadi karbon. Halo? Akan menjadi karbon 6. Nah, akan menjadi karbon 6, tapi bentuknya masih belum mirip dengan glukosa ya, pasti di kanan-kanan semua gini. Kalau glukosa kan karbon 6-nya kanan kiri kanan-kanan ya, strukturnya di OH-nya situ posisinya. Nah, maka cara yang paling efisien yang dilakukan oleh tanaman adalah lihat CO2-nya bergabung, dia jadi karbon 6. Nah, ketika karbon 6 itu terbentuk, dipecah bagi 2. Nah, dia akan menghasilkan 3 fosfogliserat ya, 3 fosfogliserat. Nah, CO2-nya masuk di sini ya. Seperti ini. Nah, dari sini dengan bantuan ATP difosforilasi lagi ya menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, sekarang masuk ke tahap reduksi. Nah, tahap kedua yaitu tahap reduksi. Nah, di sini lihat ada peranan dari molekul NADPH. NADPH-nya otomatis yang dihasilkan dari proses sebelumnya ya, dari light dependent reaction ya, ATP-nya dihasilkan dari tahap sebelumnya juga ya. Nah, ini digunakan jadi. Nah, dengan NADPH maka dia akan direduksi. Nah, di sini lihat ya, hilang fosfatnya, ditangkap iya benar. Dari C rangkap O lalu O fosfat. Nah, ini akan ditangkap fosfatnya. Nah, di sini akan menjadi molekul gliseraldehid 3 fosfat. Maka otomatis di sini kalau reaksi reduksi pasti enzimnya reduktase gitu ya, atau dehidrogenase ya. Nah, ini akan jadi gliseraldehid 3 fosfat. Lihat posisi OH-nya sudah ada di kanan. Nah, ini. Nah, kemudian dari sini akan lanjut ke fruktosa 6 fosfat ya, fruktosa 6 fosfat. Nah, stage ketiganya ini adalah regenerasi. Nah, ini nanti dibangun lagi ribolusa 5 fosfat. Nah, seperti itu berlangsung. Nah, lihat ya, seperti itu berlangsung untuk setiap 6 kali nanti baru dihasilkan 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat ya, ini dihasilkan ketika 3 kali putaran siklus. Nah, itu. Jadi sebagian dipakai buat ke sini ya untuk meregenerasi ribolusa 5 fosfat, kebayang? Nah, ada jalan 1 nih, dapat gliseraldehid 3 fosfat, masih belum digunakan untuk membentuk glukosa, tapi ini akan diregenerasi lagi ke ribolusa 5 fosfat. Masih belum digunakan, diregenerasi lagi. Nah, pas yang ketiga, nah satunya diambil, gliseraldehid 3 fosfatnya diambil 1 ya, itu nanti akan dibuat untuk ke sini ya, untuk membentuk glukosa nanti. Nah, jadi gitu. Jadi untuk membentuk glukosa kan C-nya 6, ini produknya C-nya 3, maka dia butuh 6 kali siklus ya, supaya dapat 2 kali yang karbonnya 3.
Nah, kira-kira seperti itu. 6 siklus baru nanti bisa dihasilkan glukosa. Kita lihat reaksinya. Reaksi yang pertama, yang molekul berkarbon 5 tadi ya, ribonusa 5 fosfat bonds with CO ya, from the air bonds to make a short lived 6C molecule. Nah, enzimnya yang kita sebut sebagai rubisco nanti ya. Ribonusa 1,5 bisfosfat oksidoreduktase atau apa gitu ya. Oh, karboksilase namanya. Ya, karboksilase, rubisco, RUBISCO. Nah, itu nanti yang sangat terkenal kalau di fotosintesis ya, enzim tersebut. Nah, kita lihat dari C5 ya, RUBP. Nah, kemudian dia akan dengan bantuan ATP dan NADPH ya, di sini akan dipecah menjadi fosfogliserat atau 3 fosfogliserat gitu ya. Jadi atom molekul dengan karbon 3. Reaksi detailnya Anda bisa lihat dari sini ya. Semoga terlihat di sini agak sedikit kecil. Ini ribonusa 1,5 bisfosfat ya. Awalnya adalah lihat, awalnya ingat ya, dari ribonusa 5 fosfat diaktifasi dengan ATP ya. Kemudian difiksasi. Nah, jadi molekul karbon 6 lalu dipecah jadi 3 fosfogliserat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tadi udah bentuk 1,5 bisfosfat ya. Nah, kemudian proses yang terjadi adalah menjadi tahapan seperti ini. Nah, ini akan lepas H+ ya. Anda bisa lihat di sini. Di sini akan jadi rangkap. Ya, H+ di sini lepas ya. Di sini akan jadi rangkap ya. Ini namanya enediol ya. Enediolat gitu ya, intermediate. Nah, kemudian di sini baru masuk CO2-nya, difiksasi. Masuk kemana? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, maka dia akan masuk di bagian yang sini. Ada CO- di sini. Nah, dia akan masuk di sini. Jadi COO- tambahan, lihat. Nah, rangkapnya ini akan geser pindah ke sini. Kalau Anda belajar kimia organik, bagian mekanisme reaksi akan gampang di sini nanti ngelihatnya. Ya. Nah, ini akan pindah ke sini, ini CO-, lalu rangkapnya akan pindah ke sini, CO, ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kok ini kan 5? Oh, ini 6-nya, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka nanti ada enzim di sini yang bisa memutus ikatan pada C yang di sini. Nah, lihat ketika diputus, maka di sini akan dihasilkan molekul C ya, yang ini OH, yang ini CH2OPO3 2- yang ini, lalu di sini ada CO2- ya. Nah, kira-kira seperti ini, atau COO- di sini. Yang di atasnya sini CH2 sama ini, yang ini C, ini sama C sini, lalu OH-nya sama di situ. Itu kan kanan kiri ya, ini kan tinggal dirotasi aja ya, tinggal dirotasi aja. Ini bukan perkara stereonya kalau di sini ya. Lalu Anda lihat di sini ada CO. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi CO2- ya, karena ini nanti dipotong, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, akan jadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat tadi akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan tambahan NADPH ya, menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Nah, jadi fosfogliserat dengan NADPH nanti akan jadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lihat di step berikutnya, some 3 carbon molecules will bond to make glucose. Dibilangnya some gitu ya. Other 3 carbon molecules will recombine to make 5 carbon molecule. Oke. Coba glukosa ya. Glukosa itu karbonnya 6. Ribolusa itu karbonnya 5. Nah, makanya nanti Anda akan ketemu tuh 6 cycle di situ yang terjadi. Ya.
Nah, prosesnya akan restart seperti ini. Nah, kalau udah keluar glukosa, nah di sini terjadinya di stroma kan ya. Nah, sebagian akan dipakai buat membentuk glukosa, sebagian dipakai untuk regenerasi ke ribulusa bis ribulusa 1,5 ribulusa 5 fosfat tadi ya. 5 fosfat. Nah, jadi prinsip dari siklus Calvin adalah kira-kira seperti ini. Summary-nya di siklus Calvin yang terjadi adalah CO2, ATP, dan NADPH digunakan ya, untuk membentuk glukosa. Jadi 6 CO2 ditambah 12 NADPH ditambah 12 H2O. Nah, ini akan jadi seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gambarannya adalah seperti ini kira-kira. Ya, kita lanjut. The chemical cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. Itu tadi ya kita udah bahas. Di situ ada intermediate enodiolat gitu ya. Lalu nanti ada unstable intermediate juga ya. Yang tadi kita bahas ya. Tadi yang enodiolatnya adalah ada rangkapnya, lalu nanti fiksasi CO2 ya, di situ unstable. Lalu dia langsung dipecah ya. Jadi 3 fosfogliserat, 2 buah molekul 3 fosfogliserat. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. Nah, gitu ya. Nah, tadi nanti ada ATP dibutuhkan juga ya, 3 fosfogliserat ada difosforilasi menjadi 1,3 bis fosfogliserat, lalu kemudian 1,3 bis fosfogliserat tadi ya bereaksi dengan ada reaksi reduksi dengan NADPH, direduksi dengan NADPH. NADPH-nya berubah menjadi NADP+, dia yang bentuk teroksidasinya. Nah, hasilnya 1,3 bis fosfogliserat akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya, jadi seperti itu. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. Nah, for every 3 turns of the cycle, ya, kalau Anda putar 3 kali seperti ini, maka Anda akan menghasilkan 5 molecules of glyceraldehyde 3 fosfat. Ya. Kenapa? Ada 6 sebenarnya di sini. Yang setiap kali 6 di sini ada 6 glyceraldehyde 3 fosfat yang dihasilkan, tapi 1 buah dipakai untuk untuk membentuk glukosa. Nah, sisanya dipakai buat regenerasi di sini ya. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of. Nah, jadi setiap kali 3 kali siklus gini dapat 6. Nah, satunya dipakai ya. Ini ada tanda exit gini. Nah, ini artinya yang digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, 5-nya lagi. Nah, ini nanti akan dipakai untuk membentuk ribulusa 3 fosfat ya. Kenapa bisa 5 seperti itu? Ya, iya, kan tadi karbonnya 5 di situ ya. Kalau di sini ada keluar 3 dikali 5 kan 15, dapat 3 mol ribulusa 5 fosfat. Nah, itu tadi makanya tadi saya bilang ya, 3 cycle tadi. Ribulose 1,5-bisphosphate. Nah, ya, dapat 3 molekul ribulusa bisfosfat. Ya. Nah, pada saat proses di sini, nah ini membutuhkan ATP juga ya, pasti membangun dari molekul kecil ke molekul besar seperti itu ya, butuh hidrolisis ATP decoupling ya. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol.
Nah, ini sebagian digunakan untuk glukosa, ada yang fatty acidnya, ada yang glycerolnya ya. It takes 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. Kenapa harus 6 kali untuk membentuk satu molekul glukosa? Kenapa siklus Calvinnya harus muter 6 kali untuk membentuk satu molekul glukosa? Kenapa? Karena ini Pak, kan Mana di saya Ayo, siapa dulu? Ramdhani dulu coba, nanti baru kan Priyanka. tadi setiap 3 siklus menghasilkan satu glyceraldehyde 3-fosfat untuk Enggak. pembuatan Oh, glukosa. oh Jadi ya, kalau 6 menghasilkan 6 kalinya, dulu, menghasilkan 6, tapi hanya satu yang digunakan, nah gitu ya. ya, Nah, ya, kenapa? jadi Karena yang 5-nya tadi dipakai buat regenerasi, gitu kan ya. ya, Oke, terus? jadi butuh 6 kali untuk menghasilkan 2 molekul glyceraldehyde 3-fosfat untuk pembentukan glukosa. Oke, Priyanka setuju? Setuju, Pak. Ada tambahan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, pertanyaan saya coba buat Priyanka. Kalau satu kali cycle, ya, dia akan menghasilkan 2 buah molekul glyceraldehyde 3-fosfat. Ya, 2 buah molekul glyceraldehyde 3-fosfat. Kan C-nya 6 tuh. Kan ribulusa 5-fosfat kan C-nya 5. Bisa nggak harusnya langsung buat regenerasi? Harus bentar, Pak. Apa jadi? Bingung. Nah, kalau ada enzimnya ya bisa aja sebenarnya ya. Nah, tapi coba lihat ada molekul yang tersisa jadi karbon 1 kan kalau 6 ya. Makanya itu nggak efisien. Ya, waktu pas SD kan kalian pernah belajar KPK gitu ya. Kelipatan persekutuan terkecil gitu. Nah, itu 5. Di situ ada membentuk karbon 3. Maka diputar lagi satu cycle. Ya, diputar lagi satu cycle. 5 sama 3 KPK-nya berapa? 15, Pak. 15. Nah, makanya diputar tadi satu cycle lagi ya. Jadi punya tadi 2, kalau satu cycle 2 cycle berarti dia punya 4 gitu ya. Punya 4 molekul glyceraldehyde 3-fosfat. Yang karbonnya 3 berarti 12 ya kan? Nah, diputar lagi satu cycle. Jadi dia punya 6 molekul G3P. Ya, 6 molekul G3P yang karbonnya 3. Ya, ada 18 di situ. Nah, 5 sama 3 tadi 18. Dia bisa bentuk. Makanya tadi dibentuk satu dia akan diambil buat ke apa namanya? Kan tadi 5 ya untuk membentuk ribulusa 5-fosfat butuh 5 karbon. Nah, kita punya 18 karbon sekarang bahannya. Nah, berarti 15-nya kita pakai buat ngebentuk yang karbon 5 tadi. Berarti kita akan dapat 3 buah molekul. Satunya ya itu kita pakai buat satu molekul yang C3 tadi. Ini kan 18 kurang 15 berarti 3. Nah, itu yang dipakai buat bahan membentuk glukosa. Baru 3 siklus itu. Ya, maka nanti akan ada 6 siklus ya baru bisa bentuk glukosa. Sampai sini paham Priyanka? Bisa dipahami? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, kita lanjut ya. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Nah, tadi glukosanya bisa diubah menjadi glukosa 6-fosfat gitu ya. Nanti glukosa 6-fosfatnya tadi kan dari glyceraldehyde 3-fosfat ya.
Nah, gliserol D3 fosfatnya bisa To diubah make menjadi one molecule G6P gitu ya, glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat ini nanti fosfatnya bisa dihilangkan gitu kan. Dia kan salah satunya berenergi tinggi, bisa digabung dengan glukosanya, nanti ada of enzimnya, glucose phosphate. maka dia bisa membentuk glukosa, misalkan ketemu dengan glukosa bisa jadi sukrosa, maltosa gitu ya. Thus, Kalau nanti ketemu fruktosa bisa jadi sukrosa. Ya, bisa nanti dipolimerisasi glukosa nanti jadi amilosa atau amilopektin misalkan. Ya, nanti tergantung kalau bentuk amilopektin nanti tinggal pakai enzim yang bisa membentuk ikatan ada 16 alfanya gitu ya. Kalau amilosa cukup yang 14 alfa gitu kan ya. Kalau ingin membentuk selulosa nanti ada enzim yang bisa membentuk ikatan. Masih ingat kalau selulosa ikatannya berapa? Beta 14. Beta 14 ya, 14 beta atau beta dalam kurung 1 garis panah 4 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya building block ya untuk berbagai macam kebutuhan si tanaman ya dari molekul glukosa tadi. Ya makanya dulu saya bingung kok tanaman dibikinnya gula gitu ya. Nah, karena gula di situ adalah building blocknya ya. Nanti ada sebagian bisa dipakai buat gliserolnya, ya kan? Nanti sebagian bisa dipakai buat strukturnya, ya, strukturalnya, tadi selulosa dan seterusnya. the Calvin cycle has to run 6 times to produce one molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, nanti tanamannya ya, Anda masuk ke rantai makanan, tanamannya bisa Anda makan langsung, jadi energi di Anda, dan nanti yang dihasilkan oleh tanaman tadi langsung diserap Anda, atau tanamannya dimakan sama kambing gitu ya, lalu kemudian jadi kambing Kairo gitu, lalu Anda makan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, rantai makanannya, lalu masuk metabolisme tubuh Anda, dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada beberapa kasus ya, kasus khusus yang tadi saya bilang di fotosintetik bakteria, dia mengalami proses yang namanya fosforilasi siklik. Ya, kalau fosforilasi siklik dia hanya melibatkan fotosistem 1. Ya, enzim fotosintetik bakteria dia hanya punya fotosistem 1. Dia tanpa punya pasangannya si fotosistem 2. Nah, kalau dia hanya punya fotosistem 1 seperti ini, maka yang terjadi adalah prosesnya tidak akan melibatkan air atau melibatkan air. Tidak, Pak. Tidak. Lalu kalau misalkan ini nanti dieksitasi, ada kekosongan elektron gimana? Elektronnya balik lagi ke fotosistem. Nah, elektronnya dibuat skema yang namanya fotofosforilasi siklik gitu ya. Kalau yang tadi kita bahas, yang dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, lalu ke NADPH ya, ke akseptornya NADPH, itu adalah dia pakai proses yang namanya non-cyclic non-cyclic fotofosforilation gitu ya. Fotofosforilasi non-cyclic. Nah, kalau untuk bakteria yang tidak punya fotosistem 2, dia bisa menggunakan yang namanya fotofosforilasi siklik. Jadi prosesnya akan mirip ya, dan nanti elektron yang dieksitasi tadi ya, dia
tidak diserahkan ke kan tadi kan di eksitasi, kemudian ke ferredoxin gitu kan ya. Nah, dari ferredoxin ke FD NADP plus reduktase. Nah, dia tidak lewat ke situ, tapi dia lewat ke sini. Nah, elektronnya dieksitasi, ya, dia akan ditangkap oleh ferredoxin yang teroksidasi. Ketika ditangkap elektronnya di sini, maka dia akan jadi ferredoxin yang tereduksi, bentuk reduksinya. Lalu kemudian diserahkan ke sitokrom BF kompleks. Nah, kompleks sitokrom BF, nah ini akan balik ke bentuk oksidasinya gitu kan ya. Nah, di sini akan dipampa H+. Nah, nanti dari sitokrom BF ini akan pindah elektronnya mengalir lagi ke plastosianin ya. PC di sini plastosianin. Hati-hati, PH tadi feofitin ya. Ada QA bukan quinon tapi apa? Plastoquinone binding protein E, ada plastoquinone binding protein B gitu ya. Nah, ini plastosianin. Nah, dari bentuk teroksidasi akan berubah menjadi tereduksi. Lalu, nah kalau bentuk reduksi kan dia bawa elektronnya kan. Elektronnya akan dibawa lagi ke fotosistem 1. Ini akan ditaruh lagi ke sini elektronnya. Ya, nanti akan dieksitasi lagi. Jadi akan bentuk siklik seperti ini. Lihat perbedaannya. Dari proses fotofosforilasi siklik dihasilkan NADPH atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Dihasilkan ATP tidak? Dihasilkan. Nah, jadi dia hanya menghasilkan ATP, nggak menghasilkan O2 juga di situ ya. Dia hanya menghasilkan ATP karena prosesnya adalah seperti ini ya. Dia nggak melibatkan air ya. Dia nggak melibatkan NADP+, maka dia nggak menghasilkan NADPH, nggak menghasilkan O2, tapi dia bisa tetap menghasilkan ATP. Nah, itu sumber kenapa sih bakteri fotosintetik itu masih bisa hidup ya, karena dia pakai mekanisme fotofosforilasi siklik. Nah, kalau Anda baca lebih lanjut di textbooknya, nanti Anda akan ketemu lagi tuh ada satu skema lagi. Saya nggak akan bahas di sini ya, ini cuma buat wawasan aja. Ada nanti namanya skema tanaman C4 ya. Skema tanaman C4 dia punya mekanisme yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena lingkungan hidupnya yang berbeda ya. Biasanya di tumbuhan-tumbuhan tropis gitu ya. Kalau tumbuhan tropis biasanya kalau suhu panas daerah di sekitar tanamannya itu akan lebih kurang oksigennya, akan lebih banyak si CO2-nya gitu ya. Nah, itu nanti akan dia punya mekanisme yang sendiri lagi ya dalam hal proses fotosintesisnya. Anda bisa pelajari sendiri, saya kasih clue tadi, ada tanaman tropis yang namanya tanaman C4 ya, mekanisme tanaman C4 gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini materi tentang fotosintesis yang kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gimana, Husna? Halo? Muhammad Ramdhani tadi ada pertanyaan? Pak, mau bertanya. Jadi kan Iya. sewaktu SMA juga kan diajarkan aliran elektron siklik, berarti di tanaman biasa juga bisa terjadi Pak aliran elektron siklik atau sebenarnya enggak? Kebanyakan rata-rata terjadinya adalah di fotosintetik bakteria ya, di PSB tadi yang dia tidak punya fotosistem satunya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baik Pak. Oke, ini saya taruh di Teams. Videonya perlu saya taruh? Videonya perlu saya upload nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Terakhir. Oke. Nah, ini saya tambahkan lagi lah. Ada satu lagi video. Nah, nanti
nggak usah lah ini. Nanti sebenarnya Anda bisa cari yang lainnya ya, masih banyak video-video yang bagus ya, yang bisa menerangkan lebih jelas tentang fotosintesis. Coba cari di Khan Academy, itu ada bagus penjelasannya, saya pernah lihat di YouTube ya. Khan Academy, misalkan light dependent reaction atau fotosintesis gitulah, cari di situ bagus penjelasannya. Oke, saya pikir cukup, jadi materi kita selesai. Nah, nanti mungkin saya nggak tahu masih ada sempat satu pertemuan lagi atau tidak, atau langsung ujian nanti. Cuman saya jaga-jaga kalaupun ini pertemuan terakhir kita, jadi sekalian ucapan perpisahan ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, ada yang sedikit menyinggung gitu ya, tidak ada maksud hati seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari nanti ilmunya berkah gitu ya, Anda bisa paham, tidak hanya paham di luar kepala tapi di dalam kepala gitu ya, jadi bisa tetap teringat terus, nanti bisa diaplikasikan mungkin ke bidang-bidang Anda gitu ya, dan lainnya. Nah, kira-kira seperti itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Iya. Terima kasih, Pak.